Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar penting yang akan kamu dengar dan membuat kamu kaget dan terharu ya. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat uh, energinya. Tapi ingat juga ya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya buat Libra. Kabar penting yang membuat kamu kaget dan terharu. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, Libra, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Kita akan coba cek seperti apakah itu ya. Kalau aku lihat di sini ya, kamu akan mendapatkan banyak banyak hal yang berhubungan dengan materi. Intinya cuan ya, uang atau finansial. Nah, jadi beberapa dari kamu di sini, aku merasakan kamu akan mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga ya. Intinya ada keadaan kamu yang akan mulai stabil, keadaan kamu akan mulai membaik, mungkin usaha kamu akan mulai berkembang, kamu yang mungkin mulai menemukan pekerjaan yang tepat ya. Semoga aja. Intinya dari segi hal materi, kamu akan stabil di sini. Ya, itu aku lihat. Ada gold phase, increase in material wealth or spiritual growth. Nah, ini ada pertumbuhan ya. Ada pertumbuhan. Kamu akan begitu bahagia dan begitu juga sangat terharu ya. Kaget tiba-tiba aja ya. Yang tadi awalnya kamu tidak yakin, kamu akan mendapatkan rezeki atau keberlimpahan. Nah, di sini kamu akan merasa beruntung. Keberuntungan akan berpihak kepada kamu. Ya, mungkin THR-nya sudah cair ya. Banyak saudara-saudara yang mungkin kayak memberi rezeki kepada kamu ya, bisa saja. Oke. Intinya banyak hal yang membuat kamu ngerasa dan ini juga terlihat spiritual kamu juga yang akan membangun ataupun merubah semuanya. Karena aku melihat kamu itu kayak udah lebih sangat positif. Kamu sudah bisa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya. Karena dulunya mungkin bisa saja, oh, aku dulu terpuruk, aku dulu stuck. Dulu aku pernah di titik terendah. Ternyata dulu itu aku jauh dari semesta. Aku jauh dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah, sekarang aku lebih dia mungkin kamu ya, kamu ataupun dia seseorang itu ini bisa vice versa meningkatkan spiritualnya atau kamu benar-benar kayak meningkatkan spiritualitas kamu ya, dimana dulunya kamu yang tidak apa ya, tidak rutin ibadah, sekarang udah mulai rutin dan kamu sudah mikir dengan caranya ini ya mungkin saja Tuhan ingin aku bersujud ke hadapannya dan dengan begitulah Tuhan berikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kamu lagi. Disitulah kamu menemukan kebahagiaan, menemukan jalan ya, semua itu tentang materi lah pokoknya ya. Oke, ini ada bed. Take care, enemies are working against you. Nah, jadi kamu juga harus berhati-hati ya. Sangat berhati-hati. Kenapa? Di saat kamu nantinya udah meningkatkan spiritualitas kamu dan kamu sudah menjadi sukses, jangan anggap kamu sudah terbebas dari energi-energi negatif. Justru energi negatif itu akan mulai banyak kelihatan. Mungkin orang-orang yang tidak suka kamu ya, atau mungkin keinginan kamu yang sulit dikontrol ya. Nah, ini semua akan membuat kamu kayak kaget nantinya. Kok setelah aku sukses, perasaan aku kok jadi lebih tidak tenang atau mungkin lebih tidak karuan. Ternyata mungkin ada spiritualnya kamu yang mungkin tidak kamu jaga lagi. Nah, jadi jangan terlena. Apa yang kamu lakukan yang membuat kamu dulunya sukses, lakukanlah rutinitas seperti itu. Jangan sampai Tuhan juga marah sama kamu nantinya, ya. Oke? Nah, terkadang kan orang kan banyak lupa diri tuh. Saat kayak pengen meminta sesuatu ya berdoalah kepada Tuhan. Giliran sudah dapatkan, lupa dia akan doanya kepada Tuhan. Rasa syukurnya juga lupa ya. Jadi ini yang harus kamu lakukan. Lebih berhati-hati, jangan terlena dengan apa yang kamu dapatkan ini. Lebih menjagalah ya. Gitu.
Ini ada time to go out and have fun. Ya, saatnya kamu bangkit dan bersenang-senang. Ya, inilah. Tapi dengan aturan-aturan tertentu, kamu jangan lupa diri. Kamu jangan lalai atau jangan lengah gitu ya. Oke? Ini ada tawar. Dan kamu juga aku melihat sudah membangun pondasi yang kuat untuk hidup kamu. Sehingga apapun nantinya yang akan datang kepada kamu, kamu akan bisa mengatasinya. Kamu tidak akan takut lagi dengan tantangan, dengan masalah, dengan cobaan, ya. Itu kamu. Karena kamu sudah membuat pondasi yang cukup kuat, yang sudah kokoh begitu ya. Oke? Ini ada pay attention to your health. Kamu akan membayar semua hal-hal yang sudah terjadi selama ini pada kamu. Mungkin kamu dikecewakan, disakiti, dikhianati ya. Nah, apa yang kamu dapatkan adalah kesuksesan, satu keberhasilan ya, satu keberlimpahan kamu itu akan kamu dapatkan. Mungkin juga dengan tentang cintanya kamu ya. Banyak nanti orang-orang mulai tergila-gila sama kamu, yang mulai mendekat ke kamu dan kamu juga sampai bingung nantinya ya. Oke? Dan aku juga melihat di sini kamu juga harus berhati-hati dengan kesehatan kamu. Kamu harus berhati-hati dengan apa yang saat ini kamu rasakan. Misalnya nih, kamu kayak, "Oh, kok kepala aku mulai sakit ya, badan aku mulai sakit-sakit ya." Ayo segera minum obat gitu loh. Karena nantinya itu akan berefek kepada mood-nya kamu, semangatnya kamu, power-nya kamu itu akan berkurang. Oke? Nah, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca? Sebentar. Apakah yang akan terbaca untuk cerita yang kamu hadapi saat ini? Berita penting apakah nantinya yang akan kamu dengar lagi? Yang akan mengejutkan kamu? Kita akan coba lihat. Ya. Ada Knight of Cup. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Justice, ada Libra, Taurus, Virgo, Capri, dan Taurus, Virgo, Capri. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Jadi di kartu bottom ini ada Nine of Cup. Kalau dari segi cinta, itu sih nggak ada masalah ya kalau aku lihat ya dari kamu. Ada beberapa dari kamu yang tidak mempermasalahkan sebuah cinta. Atau ada juga beberapa dari kamu yang lebih memilih untuk sendiri. Karena itu lebih bahagia gitu loh menurut kamu ya. Nah, aku juga melihat di sini ada Ten of Pentacles. Lagi-lagi mungkin tentang uang, di mana kamu tadinya ngerasa hidup kamu stuck, kamu akan benar-benar mendapatkan semua peluang dan kesempatan itu. Dan itu kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke? Nah, bahkan nantinya banyak orang-orang yang membuat kamu kaget ya, dia datang menghampiri kamu. Orang yang dulu tidak pernah, intinya apa ya, kamu dulu mungkin ya pernah ngerasakan minta bantuan kepada si A, nggak dapat gitu loh. Justru yang dapat cuma caci makian gitu. Nah, justru sekarang saat kamu udah sukses, seseorang itu datang ke kamu. Dia yang berbalik untuk meminta bantu kepada kamu. Oh, maaf. Dia yang berbalik meminta bantuan kepada kamu. Nah, itu membuat apa ya, kamu juga kaget. Ternyata ya, dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, itu menghasilkan sebuah vibes yang positif banget gitu loh. Jadi sehingga seseorang itu benar-benar kayak, "Wah, ternyata kamu baik ya. Ternyata kamu begini ya. Ternyata kamu begitu ya." Nah, jadi itu anggapan orang. Kamu juga akan kaget, tiba-tiba aja dia datang. Ya dulunya dia itu bergelamoran harta, bergelimangan harta ya. Dia yang mungkin sukses ya. Tapi ternyata sekarang keadaan berbalik. Dia mencari kamu. Oke? Ini ada Eight of Wands. Ada hal-hal yang membuat kamu merasa untuk bertahan dalam semua kondisi. Ya. Dengan bertahannya kamu inilah akhirnya kamu mendapatkan apresiasi untuk diri kamu. Dan ada juga orang-orang yang merasa bahagia berada di samping kamu. Ya, merasa bahagia. Dan kamu juga ngerasa ini hidup aku yang begitu sangat bermakna dan penuh manfaatnya. Orang-orang bisa bahagia di samping aku. Karena kamu sudah pernah mengalami hal yang membuat kamu dulunya kayak, ya begini amat ya. Jadi orang susah gitu loh. Dijauhi orang ya. Jadi sekarang ini kamu ngerasa kamu itu banyak dibutuhkan orang. Karena kamu punya semuanya. Ya. Ini ada justice. Nah, justice di sini
aku merasakan ya kamu akan mendapatkan keadilan. Kamu akan mendapatkan keadilan, kamu akan mendapatkan sebuah apa ya, dan apapun keputusan yang kamu ambil nantinya, itu akan menghasilkan. Banyak yang kamu hasilkan nantinya. Keberlimpahan, keberuntungan dan sebagainya ya. Ada Seven of Pentacles. Aku juga merasakan ya, di Seven of Pentacles ini membuat kamu ngerasa kayak apa ya, wah aku bisa bahagia nih. Bahkan kamu juga bisa memilih orang yang kamu sukai, kamu cintai untuk bisa bersama. Ya, oke, ini juga ada Ace of Pentacles. Kamu akan mendapatkan banyak kesempatan-kesempatan dalam segi finansial. Nah, mungkin pada kamu ini, yang beberapa dari kamu itu banyak yang bermasalah dari segi keuangan ya saat ini ya. Semua itu akan membaik. Mungkin saja seseorang yang di samping kamu itu yang mensupport kamu, yang membantu kamu, yang membuat kamu akhirnya bisa sukses dan berhasil. Ya, pasti mungkin bisa saja Tuhan mengirimkan seseorang kepada kamu ya untuk bisa membuat kehidupan kamu stabil. Karena apalagi spiritual kamu yang sudah cukup baik, bagus ya, meningkat. Mungkin saja seseorang ini yang mengajarkan kamu. Oke, kita akan coba lihat seperti apakah selanjutnya yang akan terbaca. Oke. Ya. Ada relationship. Wow, aku melihat akan ada ya hubungan yang intens dengan seseorang nih. Siapakah dia? Orang yang kamu fokuskan pastinya ya. Semoga aja orang yang kamu fokuskan itu akan melamar kamu. Ada hubungan yang mungkin akan terjalin ya. Atau beberapa dari kamu yang selama ini lagi PDKT. Jadi ada dia benar-benar kayak aku pengen punya hubungan yang lebih dengan kamu. Aku pengen bersama dengan kamu. Aku nyaman sama kamu ya. Semoga aja ini terjadi ya. Ada pride, I love myself. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang aku katakan tadi yang pengen sendiri ya. Karena kamu mencintai diri sendiri, kamu seperti ya apa ya kayak orang lain itu ya bisanya hanya menyakiti aku gitu loh. Tapi aku yakin suatu saat aku akan ketemu dengan orang yang tulus. Ya. Tapi dengan surrendernya kamu. Makanya karena keyakinan kamu dan kamu berserah kepada Tuhan ya, kamu ketemu dengan seseorang yang benar-benar akan menghargai kamu, memiliki apa ya, my higher good gitu loh. Seseorang ini kayak benar-benar baik ya, punya power yang cukup luar biasa. Powernya itu, kekuatannya itu kayak positif banget ke kamu. Energi positif yang akan masuk ya. Jadi saat kamu surrender, saat kamu yakin ya, maka kamu akan menemukan ya seseorang yang terbaik. Ini ada imagination. Kamu selalu berhayal, berimajinasi, dan imajinasi kamu itu ternyata selalu terbukti nyata, selalu nyata. Jadi mungkin kamu akan lebih sering ya namanya kita berimajinasi ya. Bisa saja kalau kita bisa mampu melakukan ya udah kita lakukan. Tidak ada kata tidak mungkin ya tidak berhasil gitu. Kalau kita mampu dan berusaha. Oke. Ini ada perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Nah, di sini kamu akan benar-benar bisa menggunakan pikiran kamu kayak ya bisa jadi positif banget lah ya. Terus kamu itu kayak merubah pikiran kamu, mindset kamu ya kepada ke positif mindset. Mohon maaf ya. Dan aku juga melihat dengan positif mindset-nya kamu inilah akhirnya bisa merubah keadaan. Semuanya akan mulai membaik, semuanya mungkin akan terlihat jelas ya, akan terlihat nyata ya begitu. Apalagi kamu yang sudah membangun pondasi, kamu akan merasa selalu beruntung ya. Tapi ya semua itu bisalah membuat kamu itu kayak menikmati. Ini ada acceptance. Tapi ada juga beberapa dari kamu akan bisa menerima. I'm learning to accept the thing that I cannot change ya. Kamu akan bisa menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah. Contoh masa lalu gitu ya. Masa lalu kamu itu kayak cukup melelahkan ya, menyakitkan. Tapi kamu bisa menerima keadaan itu. Karena keadaan itulah membuat kamu banyak belajar. Ya, belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan ya dan lain sebagainya. Oke? Nah, itu yang terbaca di sini. Jadi kamu akan bisa menerima dan juga memaafkanlah. Seseorang sudah menyakiti kamu akan bisa memaafkan. Ya, karena sesuatu hal yang tidak bisa kita rubah ya kita tidak bisa melakukannya. Kalau memang udah seperti itu jalannya ya mau diapakan gitu loh. Apalagi masa lalu seseorang awalnya mungkin ya kamu tidak mau nih si A ini nyakitin kamu, pasangan kamu nyakitin kamu. Siapapun tidak akan pernah mau kan. Tapi apa yang bisa kita rubah kalau dia sudah menyakiti kita? Ya nggak bisa kan. Jadi ya udah, yang bisa kamu lakukan adalah menerima dan memaafkan. Karena itu nantinya akan membuat hidup kamu itu kayak
penuh dengan keberuntungan. Oke? Oke, buat teman-temanku semoga bermanfaat, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.